Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, orang-orang tua kita, hadirin dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pada subuh hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana dengan berkat dan rahmatnya juga kita pada subuh hari ini dapat hadir kembali di Masjid Al-Ansar dalam rangka kita menunaikan subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim, ada pengajian rutin setiap subuh Ahad. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya hingga zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau di masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin-hadirin berbahagia, pada kesempatan subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Minahus Saniyah yang sudah 2 kali pertemuan, kalau tidak salah ini pertemuan ketiga, masuk ke dalam pasal atau paslun fis shaumi, pasal tentang puasa. Berkemungkinan insyaallah mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah semoga umur kita sampai kepada puasa Ramadan 1447 Hijriah. Mungkin kita 2 bulan lagi lah, sekitar tanggal 18 Februari 2026 kalau ada salah itu, insyaallah ya. Untuk itu sedikit ya, pembahasan ini berkaitan dengan hal tersebut. Qala alaihi salatu wassalam, man shama ramadana wajtanaba al-harama fihi wal buhtana. Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama ramadana, barang siapa berpuasa Ramadan, wajtanaba al-harama fihi, dan menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjauhi segala kebohongan. Jadi intinya, walaupun bab pasal puasa ini cuma sedikit kita kembangkan ya, maksudnya menjauhi segala yang haram dalam bulan puasa. Apa-apa saja yang haram, sangat banyak sekali yang haram dalam bulan puasa yang tidak boleh dilakukan. Yang tadi diantaranya itu menjauhi perkara-perkara yang haram itu yang merusak daripada pahala puasa kita ialah ghibah. Ghibah ini ialah menggunjing orang di belakang orang. Nah, mengatai-ngatai orang di belakang itu ghibah. Artinya memang
kalau iba ini cenderung kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, ya. Yang buruk-buruk itu nah di belakang ngatoi ada berkelompok ya atau dua orang, nah itulah ghibah. Itu akan merusak pahala puasa kita. Ada orang puasanya insya Allah sah tapi tidak dapat pahala daripada puasanya itu. Kemudian fitnah, apa bedanya fitnah dengan ghibah? Kalau fitnah itu sesuatu atau hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang, si A sebenarnya tidak melakukan itu tapi difitnah di belakang, padahal itu fitnah itu al-fitnah asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Fitnah itu akan merusak daripada karakter orang. Kalau sudah rusak karakter orang seseorang yang tadi difitnah, maka dia akan tidak bisa hidup di dalam kampung itu ataupun dalam negara itu. Kenapa? Dia merasa walaupun dia tidak berbuat tapi merasa dikucilkan oleh orang karena sudah difitnah itu tadi. Sebagian mungkin difitnah itu, sebagian difitnah orang percaya. Nah ini yang berbahaya, percaya terhadap fitnah itu, tapi kalau sebagian orang tidak percaya tidak menjadi masalah. Kalau orang tidak percaya, yang tidak percaya inilah yang merusak daripada karakter orang itu. Nah, apa saja perbuatan yang dilarang, yang difitnahkan itu banyak macamnya ya. Kemudian radhiyallahu anhu ar-rahmanu wajabarahul jinan, maka zat maha pengasih tidak akan ridha terhadap orang itu dan dia akan memastikan surga-surga untuk orang itu. Jadi kalau sudah kita menjauh daripada hal-hal yang diharamkan kemudian menjauh daripada kebohongan, maka Allah akan memasukkan surga kepada orang itu. Berkenaan dengan bulan Ramadan, bulan puasa ya, mengingatkan kembali ya tentang hal-hal yang terjadi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan niat puasa. Walaupun niat puasa itu sudah kita lakukan setiap tahun, itulah yang kita lakukan. Dalam hadis Nabi dikatakan innamal a'malu binniyat, hanya saja segala sesuatu pekerjaan itu tergantung dengan niatnya. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-umuru bi maqasidiha, segala sesuatu, segala urusan itu tergantung dengan apa yang diniatkan, apa yang dimaksudkannya. Niat itu, niat beda niat dengan ibadah itu, itulah niat. Kalau orang mandi misalnya untuk hari Jumat, dia mandi biasa tanpa niat, dia tidak akan berpahala dari dengan mandinya itu. Tapi ketika dia ada niatnya untuk apa, memuliakan hari Jumat, atau dia ingin sholat Jumat, kalau bagi perempuan menghormati hari Jumat, dia mendapatkan pahala seperti yang saya katakan kemarin. Dan ketika dia bagi dia laki-laki ingin sholat Jumat, menghormati hari Jumat, maka dia akan berpahala dengan ada niat waktu dia mandi hari Jumat. Itulah bedanya antara adat dengan ibadah. Kalau kebiasaan dengan ibadah, ada niat di dalamnya. Kalau ada niat di dalamnya, berarti itu termasuk ibadah. Walaupun kita makan sendiri itu tanpa diniatkan, kita pun beribadah juga. Kenapa? Dengan makan badan kita kuat, badan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki, itu juga ibadah. Tapi ibadah mahdhah maksudnya itu. Ibadah yang khusus ada niatnya. Ada juga ibadah yang tanpa niat pun juga berpahala juga. Makan tadi tanpa niat kita kan, niat tanpa niat dalam artian kita makan setiap hari, minum setiap hari untuk apa? Supaya badan kita kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tadi ya, ibadah dengan kebiasaan, adat dengan kebiasaan. Nah itu tergantung dengan niat. Seperti halnya niat dalam bulan Ramadan ini kan tidak sama dengan niat
waktu kita takbiratul ihram itu berbeda. Karena takbiratul ihram itu kalau Imam Syafi'i itu bersamaan muqtarinan berkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, arti bersertaan dengan niatnya masuk. Seperti juga wudhu itu juga sama berkenaan bersamaan niatnya masuk. Perbuatan dengan niat itu bersamaan. Begitu juga mandi wajib juga sama, niatnya muqtarinan bersertaan bersamaan, kecuali puasa Ramadan. Puasa Ramadan kita tidak mungkin dia dalam 6 bulan Ramadan ini seharian kita niatnya bersamaan, tidak mungkin. Itu artinya apa? Setelah masuk bulan Ramadan, pas waktu maghrib masuk Ramadan, maka kita boleh sudah berniat. Nah, niat itu jelas di dalam hati. Kalau orang Indonesia itu niatnya itu bahasa Indonesia lah, itulah niatnya. Kalau orang Arab dia bahasa Arab. Nah, tidak perlu lagi ya mereka itu melapaskan niatnya. Ya usolli fal subhi rakataini ma'munan imaman lillahi ta'ala. Itulah bahasa mereka itu. Tidak perlu lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Jadi sudah bahasa Arab. Tapi kalau kita sebagai orang Indonesia, terjemahan itu itulah niat. Jadi kalau lapas itu belum niat. Nah, itu lapas itu belum niat. Tapi kalau sudah dalam hati itulah niat. Wa mahalluha qalbun. Tempatnya niatnya mana? Di hati. Nah, dia itu niat. Itu tadi tempatnya niat itu, kapan masuknya niat itu? Nah, itu jadi masalah. Nah, kalau Ramadan ini ada sebagian ulama dalam hatinya, aduh niat besok lagi poso sudah selesai. Kalau Imam Syafi'i ini dia kehati-hatian tinggi ya, ikhtiyat kehati-hatinya agak tinggi. Makanya niat dalam Ramadan itu kesempurnalah. Apa niatnya? Niat yang biasa kita baca itu lapasnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Boleh lapasnya lain, boleh, ada masalah. Saja aku puasa hari buat menjalankan pada bulan Ramadan ini tahun kepada Allah Ta'ala. Ini niatnya tiap-tiap malam. Menurut Imam Syafi'i, satu malam tanpa niat, tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Menurut Imam Syafi'i. Oleh karena itulah pada awal waktu pada malam Ramadan pertama kita baca taklid kepada Imam Malik. Kita ambil niat puasa untuk sebulan penuh. Tidak usahlah kita apa namanya itu? Nawaitu shauma syahri Ramadan an kullihi. Kalau salah itu terlapasnya. Saya aku puasa bulan Ramadan seluruhnya atau sebulan penuh. Nah, itu artinya gitu. Di dua jadinya niatnya. Yang untuk 1 bulan itu di awal, yang untuk tiap malam tuh nawaitu shauma ghadin tiap malam. Kapan waktunya? Pokoknya habis waktu sahur. Kapan waktu sahur itu habis? Habisnya waktu subuh masuk. Kenapa Pak? Ada imsak dulu Pak. Nah, waktu subuh kan belum. 10 menit sebelum waktu subuh masuk itu namanya imsak. Imsak itu menahan diri daripada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya membatalkan puasa itu kan. Tapi imsak ini sebenarnya supaya kita tidak makan lagi, tidak minum lagi. Kenapa? Kita mau beribadah, kita mau sholat subuh berjamaah atau siap-siap sholat subuh. Maka kalau kita nanti kalau pas misalnya imsaknya itu pas subuh masuk, nanti kita lengah, akhirnya apa? Subuh kita pun lengah, terlambat jadinya. Kenapa? Kita imsaknya itu ya masuk waktu subuh masuk. Tapi kalau imsaknya itu 10 menit sebelum waktu subuh, kan 10 menit itu ada waktu untuk berbenah mandi dan sebagainya, baru kita ke masjid dan sebagainya. Maka 10 menit itulah kalau imsak yang aslinya itu waktu fajar, waktu subuh masuk tidak boleh makan lagi. Nah, kalau ada makan, ada sisa makan di mulut langsung dikeluarkan. Karena itu sudah masuk imsaknya, betul-betul imsak. Tapi kalau imsak 10 menit sebelum itu sudah makan masih belum makan obat nih, imsak sudah masuk nih. Tapi 10 menit sebelum itu nih masih masuk, belum masuk waktu subuh belum masuk. Kalau belum makan obat ya makan obat, tidak masalah, boleh. Ya, jadi aslinya itu waktu subuh masuk itulah imsak aslinya. Kalau 10 menit itu belum.
cuma siap-siap untuk sholat subuh. Nah itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu yang berkenaan dengan puasa. Banyak ya rukun-rukun puasa, syarat puasa itu baca saja lah itu. Kemudian ada yang jadi masalahnya. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang ketinggalan puasa bagi perempuan yang datang bulan atau 7 hari tinggal, ada yang orang memang sakit mau mengqadha puasa sebelum 1447 masuk puasanya masuk, maka sebelum itulah diqadha puasanya. Kenapa? Karena kalau masuk puasa berikutnya, maka dia sudah bayar fidyah setiap hari. Berapa hari dia tinggal puasa, sebanyak itulah dia bayar fidyah. Dari Imam Syafi'i seperti itu. Jadi kalau dia samping dia qadha, kalau dia masuk waktu puasa berikutnya, dia qadha dan juga bayar fidyah. Nah, itu. Karena sudah lewat daripada 1 tahun dengan itu. Jadi makanya kita nih kalau sudah puasa Ramadan 1 Syawal, kita sama-sama berpuasa 6 hari sudah itu kan. Nah, ya aliyu man ittaba'a Ramadana bisitti min Syawal kataballahu lahu shawma dahri kullihi. Wahai Ali, siapa saja yang telah mengikutkan puasa Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka Allah mencatat untuk orang itu puasa setahun seluruhnya. Mencatat artinya pahalanya itu 1 tahun tuh. Besar sekali pahala orang yang puasa 6 itu ya. Puasa Ramadan diikut oleh puasa 6, ranknya artinya 1 Syawal sampai 29 atau 30 Syawal. Itulah. Boleh tidak tiap hari, boleh lihat hari terserah. Pokoknya dalam bulan Syawal. Karena puasanya sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Artinya nilai daripada pahalanya itu yang didapat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa 6 ini ada orang kadang tuh puasa 6 dulu, yang wajibnya kaget. Itu sebenarnya aslinya tidak boleh seperti itu. Artinya wajib dulu diqadha dulu bagi perempuan yang masih datang bulan, qadha dulu, puasa dulu. Qadha artinya gini, puasa Ramadan itu yang wajib itu membonceng yang sunnah. Artinya apa? Dia cuma baca saja, aku puasa qadha pada bulan Ramadan kena Allah Ta'ala. Qadha itu maka dia dapat sunnah puasa 6 itu sudah dapat, tak perlu dia niat lagi. Tapi ketika dia puasa sunnah Syawal niatnya, tapi tidak dibarengi oleh niat qadha puasa, maka tidak akan mengikut apa qadha puasa itu. Nah makanya wajib dulu, yang wajib itu yang sunat itu akan mengikut kepada yang wajib. Jadi saya bilang tadi, saya puasa Ramadan, qadha puasa Ramadan kena Allah Ta'ala, itu yang sunat itu ngikut, yang 6 itu ikut, tidak perlu niat lagi. Nah itu sebagai ulama seperti itu. Niat Syawal itu tidak perlu lagi, dia akan ikut itu. Jadi 2 dapatnya, yang qadha dapat, yang sunnahnya juga dapat. Nah, jangan dibalik, sunnah duluan, qadhanya belum, tidak mau dia ngikut. Yang qadha ini tidak mau dia, karena tidak diniatkan langsung. Nah, itu. Jadi harus niat dulu, niat qadha dulu, baru atau dibarengi dengan niat sunnah Syawal boleh, qadha dulu, sunnah Syawal 2. Ada juga ulama mengatakan tidak boleh, sekok kata dia, 1 niat saja, niat qadha saja. Kalau yang niat Syawalnya dia akan ngikut kepada yang wajib tadi. Tapi Pak qadhanya tidak banyak, cuma 3 hari, terserah. Yang ngikut itu, berarti 3 hari dapatnya. Tambah lagi Syawalnya 3 hari. Kalau misalnya puasa Ramadannya pas 7 hari misalnya apa yang diqadha bagi yang masih berhalangan, maka tidak masalah lebih, qadha lebih 7 hari, kemudian yang Syawalnya 6 hari, masuklah dalam itu. Artinya
Artinya qadha dengan sunnah Syawal itu termasuk situ. Tidak perlu lagi niat lagi. Itu menurut apa namanya itu Imam Syafi'i ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu ya berkisar masalah puasa, cuma sedikit ya pembahasannya. Kemudian pasal faslun fis sadaqah, pasal tentang bersedekah dalam bahasa Indonesia bersedekah ya, kalau bahasa Arab sadaqah. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali inna awliya Allah ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi wa biksatil ibadati walakinna luha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Bersabda Nabi Muhammad SAW, hai Ali, sungguhnya para wali Allah Ta'ala mereka tidak memperoleh keluasan rahmat Allah dan keridhaan daripada Allah bikasratil ibadati, dengan banyaknya ibadah, walakin naruha, akan tetapi mereka memperolehnya dengan sebab berjiwa dermawan dan menganggap rendah terhadap dunia. Jadi penjelasannya bahwa para wali Allah itu tidak merasa bahwa ibadahnya itu membuat dia mendapat rahmat Allah SWT, tapi yang mendapatkan rahmat Allah SWT ialah orang yang dermawan. Artinya orang yang dermawan itu orang yang sering memberilah, dan juga menganggap rendah terhadap dunia. Maksudnya menganggap rendah ini tidak mementingkan dunia, tapi kau dunia ini penting tapi tidak mementingkan dunia gitu. Penting kenapa? Kita seperti kita apa namanya, di dalam kehidupan kita ini seperti orang bercocok tanam dalam dunia ini, banyak-banyak beribadah, maka hasilnya akan dapat ya ke negeri akhirat nanti. Jadi kita dunia penting juga, artinya akhirat juga lebih penting lagi. Makanya doa kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kedua-duanya itu baik, keduanya dunia baik, akhirat juga baik. Nah, berkenaan dengan masalah dunia ya, menganggap rendah terhadap dunia ini, ada pendapat daripada Imam Al-Ghazali, ayat yang mengatakan bahwa ayat mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Pada jin dan manusia itu ditaklif juga sama dengan kita. Jin itu juga punya guru, punya kiai, ada jin Islam, ada juga jin kafir, sama, karena dia taklif jin dan manusia, kita kan tidak nampak. Nah, jin dan manusia, ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk menyembah kepadaku, kata dia. Kalau kita menyembah Allah atau tidak menyembah Allah, apakah Allah rugi? Tidak. Menyembah Allah, tidak menyembah Allah tidak akan rugi. Kenapa? Ibadah itu yang kita lakukan itu hanya untuk kita ya, tapi karena Allah, tapi hanya untuk kita. Kenapa? Dengan ada yang kita ibadah kepada Allah SWT, maka di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasannya. Dalam Quran banyak itu ya, wa amilus sholihat, beramal soleh itu, kemudian diiringi dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu dalam Quran banyak dikatakan itu. Oleh karena itulah kita memang disuruh beramal soleh itu, beramal banyak-banyak, memang betul itu. Kemudian ada juga mengatakan bahwa kita masuk surga itu adalah rahmat Allah, betul juga. Kenapa? Tapi gini, kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah, kita banyak-banyak menyebut nama Allah, banyak-banyak kita beribadah
insya Allah rahmat Allah akan turun. Nah itu maksudnya gitu. Jadi kalau rahmat Allah semata-mata ketemu dia tidak pernah ibadah, sholat tidak, puasa tidak dan sebagainya, kemudian mendapatkan rahmat Allah, ya bisa saja kalau Allah bisa. Tapi insya Allah ya, kebanyakan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah itu orang yang berdekat dengan Allah, orang yang beribadah kepada Allah, itulah yang mendapat rahmat Allah. Sebab kita ya hidup ini makan, hidup untuk makan, apa makan untuk hidup? Dibalikkan, hidup untuk makan, makan untuk hidup. Kalau hidup untuk makan, berarti kita sama dengan hewan ya, hidup untuk makan. Sudah keluar dari kandang, mulai keluar kandang, apa itu apa? Ya makan dulu lah, lain tidak. Kemudian apa lagi? Maaf cakap itu, lain dari itu dia berhubungan. Seperti apa ya? Kemudian makan untuk hidup. Nah itulah kita insya Allah. Makan, dengan makan badan kita kuat, badan kita sehat, bisa beribadah. Itu intinya kan, pada Allah Ta'ala. Jadi itu dibedakan, hidup untuk makan dan makan untuk hidup, berbeda. Jadi kita ini hidup, makan untuk hidup. Nah, Imam Al-Ghazali pernah membagi tipe manusia. Nah, ada 4 macam tipe manusia. Tipe manusia ada 4 macam. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Orang yang berbahagia di dalam dunia dan sengsara di negeri akhirat. Yang mana nih orangnya ini? Sa'idun fid dunya ini maksudnya dari segi prestasi ibadah 0. Tapi dari segi apa namanya itu? Dari segi materi, keuangan banyak, duitnya banyak. Orang kaya kan, gila, duitnya banyak, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat dan sebagainya, dan sering ya berminum-minuman dan bermaksiat kepada Allah SWT. Maka kata Imam Ghazali, nah orang seperti ini dia akan wasyaqiyyun fil akhirah, dan sengsara di akhirat. Apa? Karena dia tidak ada prestasi ibadahnya, maka orang seperti ini dia akan mendapatkan siksa azab dari Allah Ta'ala. Makanya dia bahagia dalam ini segi materinya, tapi segi ibadahnya 0. Maka dia syakin, sengsara di akhirat. Kemudian yang kedua, kita balik. Wa syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang sengsara dalam dunia dan berbahagia di akhirat. Ini siapa nih? Orang yang mungkin rumahnya gubuk biasa-biasa, rumahnya gubuk, bocor pula lagi kan, pas hujan kan, pas hujan bocor. Inilah orang yang beramal soleh di rumahnya, beribadah, puasa Ramadan dan sebagainya, anak-anaknya bahagia walaupun ya maaf cakap ya makan seadanya, ya makan tetap makan, tapi ibadahnya luar biasa. Nah inilah prestasi ibadahnya mantap, prestasi ibadah mantap, maka di akhir wasa'inu fil akhirah, bahagia dia dalam negeri akhirat, insya Allah akan dimasukkan surganya Allah SWT. Itu 2. Yang ketiga, nah yang ketiga nih mudah-mudahan jangan sampai yang ketiga nih, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Orang yang sengsara dalam dunia dan sengsara di negeri akhirat. Nah, kedua-duanya sengsara. Nauzubillah min zalik. Sengsara dalam dunia, sengsara di negeri akhirat. Bagaimana nih? Cakap orangnya, orang cakap tuh yang syaqiyun fi dunia ini, ya tak berada, tak punya duit, tak punya apa-apa. Itu ya, tak punya apa-apa, miskin. Kemudian apa lagi? Dia tidak pernah beribadah, prestasi ibadahnya 0, tidak ada prestasi ibadahnya. Bahkan dia berbuat kemaksiatan, minum bir dan sebagainya. Rumah itu kayak apa kapal pecah, nah kira-kira itulah. Tidak ada kehidupan keagamaan di situ.
duit tidak punya, materi tidak ada punya, solat apa nama itu dari segi ibadah pun tidak ada punya. Dunia sengsara, akhirat pun sengsara, kedua-duanya. Wasyakin fid dunya wasyakin fil akhirat. Ini bukan saya yang bikin, ini Imam Al-Ghazali yang bilang tipe manusia itu ada 4. Yang ketiga ini mudah-mudahan tidak seperti ini. Minimal kita yang tadi itulah. Wasyakin fid dunya wasyakin fil akhirat. Sengsara dalam dunia dalam segi materi, tapi ibadahnya bagus, insyaallah wasyakin fil akhirat. Kemudian yang keempat, nah ini yang ditambah-tambahkan kita oleh kita semua. Wasa'idun fid dunya wasa'idun fil akhirah. Orang yang berbahagia dalam dunia dan juga berbahagia di akhirat. Siapa itu orangnya? Orang yang kaya, orang dermawan. Dia dari sebagai prestasi ibadahnya, salatnya, dan juga hablum minan nas, hablum minallahnya juga bagus. Maka kemudian kedua-duanya ya, dari segi ibadah, segi ibadahnya, segi keuangannya, dari segi kekayaannya, dia orangnya dermawan dan sebagainya, insya Allah akan dimasukkan ke surga oleh Allah SWT. Artinya apa? Hidup dunia dia bahagia, senang, dan juga hidup akhirat juga senang. Tapi hidup dunianya prestasi ibadahnya ada, kemudian materi juga ada banyak, insya Allah mudah-mudahan yang seperti ini dunia dia bahagia dan negara dia bahagia. Itulah 4 macam tipe manusia menurut Imam Al-Ghazali. Ya aliyu as-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min azabih. Ya aliyu as-sakhiyun itu orang dermawan, bukan nama dermawan enggak ya. Dermawan itu orang yang sering memberi kepada orang yang berhak menerimanya. Qarib min Allah, qaribun, yaitu dekat dari Allah, maksudnya dekat dengan Allah. Qaribun min rahmati, dan juga dekat dengan rahmat Allah. Nah, itu. Ba'idun min azabi, dan jauh dari azab Allah. Azab Allah. Azab itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Jadi kalau mengikuti pengajian Ustaz Guru kita Abdul Latif, bahwa orang yang sering bersedekah itu maka akan menjauhkan dia daripada malapetaka, terutama kita ini kan pergi-pergian bermobil, pakai pesawat dan sebagainya, insya Allah akan menjauhkan kita dari itu. Makanya misalnya kita pergi ke mana, kemudi ke mana ya, nah, kita siapkan duit di dalam saku kita, dalam mobil kita, yang 5.000, 10.000 kita siapkan. Itu apa? Untuk itu ada masjid-masjid itu. Kita jangan kita celah, kita umat kita juga kan, umat Islam yang bangun masjid. Jadi kita pas lewat itu kita bagi kasih. Itu ada tengah, bukan tepi jalan, tengah jalan. Kami kan Pak Isom kan sering malam mudik itu banyak tuh. Nah, insya Allah pergi balik selamat, insya Allah mudah-mudahan. Nah, kasih 10.000 ke masjid agak pergi. Banyak pembangunnya besar, kasih 20, 50, kasih itu. Insya Allah selamat pergi, selamat pagi. Itu akan menjauhkan kita daripada balak dan bencana. Begitu juga gini, kalau yang perempat lampu merah itu siap, nah kalau guru Wahab itu siap di mobil itu. Jadi gini, pas ada orang minta, siapa pun yang muda tua, kasih. Jangan kita menggerutu, badannya sehat, kuat, apa nama itu minta-minta. Betul dalam hadis Nabi itu kan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, itu betul. Tuh. Tapi ya kita minta, kita kasih, yang kita celah. Kalau kita celah, kita berdosa, dan kita pun tidak mendapat pahala. Artinya apa? Orang datang ke rumah itu adalah rezeki dari Allah Taala, tamu kan. Wal bakhilu ba'idun min Allahi, ba'idun min rahmati, qaribun min azabik. Wal al bakhil itu bakhil, loke, terkikir, jauh dari Allah dan jauh dari rahmat Allah. Qaribun min azabi, dan dekat daripada azab Allah. Dekat, qarib, dekat dari azab Allah Taala. Nah, ada orang oke, insyaallah ya. Kita sama-sama kita orang yang dermawan, nah, seperti Ustaz Rizikin, nah, insyaallah dekat rahmat Allah ya, rahmat Allah dekat, dan qarib
ba'id, ya jauh dari azab Allah. Ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Wahai Ali, aku melihat tertulis di pintu surga, babil jannah, anti muharramatun. Kenapa anti di sini tidak anta? Karena al jannah itu kan jenis kelimahnya perempuan. Jannah itu kan ada tamar buto di situ. Tidak bisa kita jadikan di situ jadi laki-laki, tidak mau dia. Dia anti di situ. Anti itu maksudnya surga. Al jannah, hadhil jannah, ini surga ini, atau hadhihi al jannatun, ini surga. Tidak mau dia kita buat bahasa Arab itu hadza jannatun, tidak mau dia. Karena laki-laki dengan perempuan, kalau yang namanya kalau belajar nahwu sorob itu dia mutabaqah, harus sesuai. Yang laki-laki lawan perempuan. Kalau dia mubtada khobar, nah itu. Iya Pak, apa tidak ya? Nah itu mubtada khobar. Jadi anti. Muharramatun ada kulli bakhilin wa aqin wa nammamin. Anti, surga dilarang untuk orang apa? Untuk orang bakhil, untuk orang yang durhaka kepada orang tua, dan orang yang tukang fitnah. Nah, seperti tadi dia tukang fitnah dia. Nauzubillah min zalik. Jadi orang yang mendurhakai orang tua, nah ini ingat, orang tua puasanya, sholatnya, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia tidak mau minta maaf kepada kedua orang tuanya. Tidak akan pernah dia diterima oleh Allah. Begitu juga istri yang durhaka kepada suaminya, maka juga seperti itu, tidak akan pernah dia diterima puasa, sholatnya dan sebagainya. Kenapa? Suami itu adalah pintu surga yang kedua setelah orang tua kita dan suami. Nah itu suaminya model mana? Nah kalau menurut apa tuh yang baik-baik lah ya. Suami itu mungkin uang belanja kurang, uang belanja kurang, marah dengan suaminya kan. Nah itu hal seperti itu dihindarilah. Artinya apa? Bagaimana sang suami mencari nafkah, mencari rezeki yang luar biasa ya. Tanggung jawabnya suami ini besar. Kalau istrinya berbuat salah dan dia tidak mendidiknya, maka suami bertanggung jawab dosa kepada istrinya itu. Jadi maka kalau istri itu dia puasa, dia sholat, dia mengurus suaminya, makan minumnya disiapkannya, insya Allah surga. Kalau sudah ada kata-kata ridho, rela ada di suaminya, insya Allah yang istri ini masuk surga. Nah, jadi itu. Jadi besar sekali peran suami itu. Kalau suaminya minum-minuman macam mana Pak? Nah, kayak gitu kan. Tapi sebagai ulama, kalau dia masih suami kita, wajib taat. Nah, kecuali sudah pisah, lain cerita kan. Nah, kalau dia masih suami kita wajib taat tentang perbuatan urusan dia lara. Nah, tentang kita tetap taat kepada suami kita. Nah, tapi itu saya bilang, suami kita elok-elok lah di rumah kan, tak macam-macam kan, tak macam-macam di luar dan sebagainya. Nah, kita pun nak marah-marah, nak merepet kepada suami kita kan. Nah, seperti itu. Nah, itu makanya agak-agak jauh gitu. Maka saya bilang bahwa pintu surga itu ya di suami itu. Maka istri wajib taat kepada suaminya. Seperti hal tadi anak wajib taat kepada kedua orang tuanya. Orang tua sedikit saja mengatakan up saja tidak boleh. Mukhalafahnya apa? Mukhalafahnya pahamnya apa? Mukul lebih tidak boleh lagi. Nah, up saja tidak boleh, dikecil tuh. Up. Dia orang tua manggil Mahmud, up, tidak boleh itu. Kata up itu saja sudah bergetar, tidak boleh. Pada takul lahuma uppi wala tanharhuma wa qul qawlan karima.
Jadi kini kita lihat ada di medsos dan sebagainya, orang anak membunuh orang tua. Wah, itu luar biasa. Kalau sudah membunuh, apalagi orang tua, udah tuh, sudah sulit. Artinya apa? Sulit untuk masuk surga ya Allah SWT. Kenapa? Karena ada dosa kepada kedua orang tua itu, dikit saja kita durhaka, kita bentak orang tua kita, itu luar biasa dosanya kepada Allah SWT. Makanya kalau kita durhaka kepada orang tua, puasanya, solatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ya Aliyu lamma khalaqallahu al-jannata qala ya Rabbi lima khalaqtani. Wahai Ali, terkadang Allah telah menciptakan surga, maka surga berkata, Rabbi tadi, wahai Tuhan, untuk siapa engkau ciptakan aku? Wahai Tuhan, untuk siapa engkau ciptakan aku? Qala likulli sakhiyin wa taqiyyin, yaitu surga berkata, Allah berkata, berfirman, Allah berkata, untuk apa? Untuk orang-orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Nah, dermawan dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Qalat raditu, surga berkata, aku rela, aku ridha kepada kedua orang ini, orang yang dermawan dan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian neraka lagi, waqalatin naru ya Rabbi lima khalaqtani, dan neraka berkata, wahai Tuhanku, untuk siapa engkau ciptakan aku? Untuk siapa engkau ciptakan aku? Allah berkata, Allah berfirman ini, qala likulli bakhilin wa mutakabbirin, Allah untuk setiap orang yang kikir dan orang yang sombong. Jadi surga neraka itu untuk orang yang bakhil dan orang sombong, di antaranya ya, dan banyak lagi yang lain. Dosa-dosa besar yang lain kan banyak. Mutakabbir ini orang yang takabur, orangnya betul. Kalau takabur itu perbuatannya takabur. Kalau mutakabbir itu orangnya, ada mutakabbir. Kalau tasrif 10 itu mutakabbir itu orang yang mutakabur, orangnya berarti. Orang takabur apa yang dikaburkan, disombongkan itu? Nah, dia banyak macam. Kalau orang yang berduit, orang kaya, itu sombong karena kekayaannya. Kemudian orang yang ahli ibadah kena sombong dengan ibadahnya. Orang yang berilmu sombong dengan ilmunya. Orang yang gagah, yang cantik sombong dengan gagah dan cantiknya, dan sebagainya. Jadi ada bagi-bagiannya. Maka kita pun cakap ya, kita ke masjid, lagi kata Ustaz Latif, ada riak di dalamnya, minta puji orang kan, minta puji orang, riak minta puji orang, itu pun sombong. Jadi kalau kita tidak ke masjid, kapan lagi mau ke masjid? Ya gini, ala bisa karena biasa, kita sering ke masjid, biasa, riak itu udah lama hilang dia. Tapi kalau kita tidak pernah ke masjid, di dalam rumah kita sholat kan, riak dalam rumah, bilang kita, itu pun riak juga namanya. Jadi kita ke masjid lah, datanglah ke masjid, insya Allah riak itu dikit-dikit hilang dia. Terbiasa kita kan, tidak akan mikirkan lagi kita minta puji orang atau tidak puji orang, terserah. Pokoknya kita datang ke masjid. Begini pengajian ini besar pahala orang ngaji ini. Ngaji sama dengan apa namanya, tamannya surga. Nah, dunia ini kan itu taman surganya, dunia ini ya orang pengaji ini lah. Qalat ana lahuma, kata neraka itu berkata, aku bersedia untuk kedua jenis orang ini, itu orang yang bakhil dan orang yang mutakabbir, orang yang takabur tadi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pengajian kita dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، من عبادك واجعلنا من عبادك الصابرين، واجعلنا من الشاكرين والذاكرين، واجعلنا من المخلصين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.